gitu ya. Cahaya malah jajan guys. Kamu video? Iya. In the sky, the starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo teman-teman, nama saya Haikal Fatan Ajiji, kelas 107 absen 14. Di sini saya sebagai editor video dan koordinator video. Halo teman-teman, saya Arya Bagul Satria. Saya di sini sebagai videografer. Halo teman-teman, saya Fajar Satria Priyantama, absen 8 sebagai kameramen. Halo teman-teman, aku Cahaya Mutiara Kasih, absen nomor 6 di sini sebagai wartawan. Halo teman-teman, saya Zara Farasdia Nurhayati, saya absen 4, saya sebagai wartawan. Halo teman-teman, saya Maisa Safo Ramadhani dari kelas 107 absen 17. Saya di sini sebagai wartawan. Halo semuanya, jadi sekarang kita sedang ada di lokasi penelitian, yaitu di dekat rumah Haikal yang berada di dekat Sukup Baru. Jadi di sini kita akan mengulas beberapa pencemaran lingkungan dan juga akan mewawancarai beberapa narasumber yang berasal dari masyarakat sekitar. Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, kasus pertama ada di dekat rumah saya. Namun dikarenakan ada kendala dalam mencari narasumber, jadi saya akan jelaskan sebagai warga yang tinggal di sini. Jadi, rumah saya ada di sekitar sini, teman-teman. Ternyata dekat sekali ya dengan sekolah saya. Terlihat di video limbah sisa dari pembangunan seperti batu bata, kaca, keramik dan sebagainya ditimbun saja di sana. Namun ditimbun di sana pun memiliki alasan, dikarenakan itu adalah lahan milik dari orang yang menimbunnya. Selanjutnya di video ada pembakaran sampah. Waktu itu ada tulisan dilarang membuang sampah dan membakar sampah di lahan tersebut. Namun dikarenakan suatu hal, beberapa warga tetap membakar sampah di tempat itu. Selanjutnya ada di Sungai Cijalupang yang berada di dekat SMA Negeri 24 Bandung dan dekat juga dengan rumah saya. Sungai itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk sebagai pembuangan terakhir limbah domestik atau limbah rumah tangga. Sungai berubah warna menjadi coklat, kotor, dan memiliki banyak sampah. Terkadang saat hujan, air sungai suka meluap, dikarenakan air yang terbawa dari bagian sungai lain. Lingkungan di rumah saya sangatlah bisa dikatakan kekurangan kesadaran akan lingkungan sekitar. Dikarenakan mungkin sudah menjadi kebiasaan untuk membakar sampah ataupun membuang sampah sembarangan. Walaupun ada tukang kebersihan setiap minggunya untuk mengangkut sampah, namun masih saja ada sampah-sampah yang berserakan di dekat rumah saya. Pencemaran tanah terjadi di daerah lahan kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah massal. Halo guys, sekarang ada di lapangan. Ini yang dulunya kolam ikan sekarang diratain. Jadi mau dijadiin komplek. Halo semuanya, jadi di sini saya udah bersama Pak RT di sekitaran sini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak. Saya nama Kusnadi, Ketua RT 06 RW 06. Saya sebagai RT di sini udah dari 2017. Oh, udah lumayan ya berarti. Jadi di sini saya mau izin tanya-tanya nih. Kalau boleh tahu ini dulunya bekas apa sih sampai bisa jadi kayak gini, sampai ada kayak beberapa sampah plastik dan kayak sisa bangunan gitu? Ini dulunya rawa. Oh, rawa. Rawa ya. Di rawanya tuh di apa namanya ya? Dihancurin jadi kayak gini itu udah dari kapan kalau boleh tahu? Semenjak sebelum saya jadi RT juga udah ini mah udah posisinya udah
kayak kolam-kolam gitu. Oh, berarti udah lama ya? Baru-baru ini banyak yang buang sampah, akhirnya ada pemiliknya, ya akhirnya diratain seperti ini. Mungkin ini kedepannya jadi perumahan. Oh, jadi ini tuh dalam proses jadi perumahan ya? Lahan kosong ini suka dipakai itu gak sih? Kayak bakar-bakarin sampah kayak gitu? Pernah? Dulu pernah, Oh, dulu pernah. di malam ngerjain bakar gitu. Terus masyarakat ada yang protes gak? Ada. Cuman karena udah ketahuan protes, akhirnya pembakarannya malam. Oh gitu. Orang udah pada tidur baru dibakar. Oh, kalau pelaku pembakarannya itu sendiri dikasih sanksinya gak? Atau ketahuan gak siapanya? Oh enggak, masing-masing we yang buang sampah di sini. Kalau menurut Bapak sendiri, solusi buat menanggulangi pencemaran tanah ini gimana sih caranya supaya nggak ada aktivitas, nggak disalahgunain lagi lahan kosongnya tuh? Ya mungkin satu jalan ya dibikin perumahan. Oh, dibikin perumahan. Oke, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat, di sekitar sini tuh sempat terjadi banjir. Nah, sekarang kita lagi cari narasumbernya nih. Kita lagi nyari narasumber yang terkena dampak banjir karena banjirnya itu terjadi daerah sini tuh mulai dari sore hingga malam. Jadi tidak semua pedagang terkena dampak banjir tersebut. Karena ada beberapa kendala yang terjadi di lokasi, jadi kami susah untuk mencari narasumber yang akan diwawancara. Lalu kami mendapat beberapa informasi dari tukang dagang yang ada di sekitar lokasi yang terjadi banjir pada saat itu. Halo teman-teman, saya Maitsa dari kelas 7 dengan nomor absen 17. Saya di sini sedang bersama Bapak tukang dagang yang ada di sekitar lokasi yang pernah terjadi banjir. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Ya, nama saya Pak Yadi, usia 56 tahun. Karena yang sudah saya sebutkan tadi ada beberapa kendala, jadi saya akan bertanya-tanya tentang soal banjir ke Bapak yang beberapa yang Bapak ketahui. Sepengetahuan Bapak ada kejadian apa aja pada saat banjir? Waktu hujan deras sekali tuh banjir kurang lebih 1 jam lebih. Pokoknya kalau sesudah terang hujan udah selesai paling sekitar 15 menit air udah saat lagi. Cuma yang di sini kebanyakan rumah yang di Jalan Cijambe, depan Cijambe SD 224 itu kebanjiran Paci Oman. Itu baju dagangan baju itu sampai 10 karung sampai 15 karung. Ternyata banyak kerugiannya karena banjir itu sampai selutut dewasa masuk ke rumah. Cukup dalam ya, Ya, Pak? kalau pas depan dari Cijambe 224 termasuk punya Ibu Siti itu enggak, biarpun pendek karena belah sini teh datarnya rada tinggi. Kalau yang pertigaan itu datarnya rendah sekali. Terus pagi-paginya ada beko ya apa yang gitu yang mobil yang itu dipanggil sekitar 3 mobil dari petugas kelurahan juga membersihkan karena lumpurnya itu sampai selutut dewasa. Tebel lumayan ya, Pak. Menurut Bapak kira-kira penyebab si banjirnya teh dari apa gitu? Jadi awalnya gitu penyebabnya sebenarnya teh kalau di Cijambe khususnya jalan 22 SD Cijambe 2 itu teh solokan kanan kiri itu kecil, cuma setengah meter, dalamnya paling setengah meter juga. Terus kiriman dari atas itu termasuk dari Pasir Jati kan otomatis kali yang sebelah Masjid Baitur Rahman itu udah terpenuhi sampai airnya meloncat ke jalan itu yang di dekat itu. Jadi kiriman dari atas aja, dari termasuk perumahan Pasir Jati. Menurut Bapak itu ada gak kayak solusi yang bisa warga sekitar lakukan gitu, kayak mengurangi sampah atau seperti apa gitu? Kalau solusinya mah 2 hari setelah banjir warga pada kerja bakti ya membuang kotoran yang disolokan termasuk mengeruk gitu ya, lumpur-lumpur gitu.
Tapi kedepannya katanya sih kanan kiri nanti solokannya mau diperlebar dan perdalam gitu. Kedepannya gitu katanya. Ya, baik, sekian saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Jadi penyebab dari banjir di daerah sini adalah karena sungai yang meluap. Seperti di sini. Waktu itu di sini sungainya meluap sampai bisa naik ke atas ini. Keterangan tambahan bahwa banjir yang terjadi akibat luapan air yang dibawa dari daratan tinggi, yaitu kemungkinan pasir jati, sebenarnya bukan yang pertama kali. Dahulu sudah pernah terjadi banjir dan berdampak pada SDN 106 Aji Tunggal Cijambe dan juga SDN 224 Cijambe. Untuk selengkapnya ada di berita tersebut dan untuk linknya ada di deskripsi. Setelah berada di Sukup Baru, kami bergegas ke Jalan Cijambe untuk menyelidiki tentang Jalan Cijambe sering terjadi kemacetan dan ingin menanyakan apakah kendaraan-kendaraan yang lewat jalan ini menimbulkan pencemaran atau tidak. Perkenalkan Pak, nama saya Zahra dari kelas 17 SMA AYN 24 Bandung. Sebelumnya nama Bapak siapa? Bapak Yosef. Oke, di sini saya izin mau nanya-nanya ya Pak. Biasanya di daerah sini itu kalau sore suka macet ya? Ya kadang macet, kadang enggak, ya macet sih nggak terlalu macet, jadi ngerayap lah gitu. Iya. Asap sama suara-suara oleh pengendara itu mengganggu nggak sih Pak? Kalau mobil sih enggak, motor doang yang ganggu. Oh iya, suka ada motor yang berisik itu ya. Selain itu ada dampak buruk nggak yang Bapak rasain gara-gara pengendara-pengendara yang di jalan ini? Ya suka ngebut sih kalau motor-motor, kalau lagi sih suka ngebut aja kalau motor, hanya ngeri gitu kalau ada anak-anak kecil gitu. Oh iya, takut ketabrak gitu ya. Oke. Ada usaha yang sudah dilakukan oleh warga sekitar untuk menanggulangi pencemaran tersebut nggak yang disebabkan oleh pengendaraan? Usaha? Oh nggak, belum. Oke. Selanjutnya, ada solusi gak sih Pak agar tidak terjadi pencemaran oleh suara atau asap-asap gara-gara kemacetan kalau ada macet? Kalau suara-suara motor sih itu nggak tahu dia motor-motor kayak gitu, motor-motor bodong kayaknya. Yang suka ngeluarin asap gitu ya? Iya, motor-motor kayak gitu. Oh jadi gitu ya Pak. Ya udah tuh, makasih ya Pak. Selanjutnya pun saya Haikal mengecek ke Jalan Cijambe untuk memastikan apakah pada waktu sore hari sering terjadi macet di Jalan Cijambe. Ternyata jalan di Cijambe pada sore hari macet dan banyak kendaraan berlalu lalang. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata banyak juga ya pencemaran lingkungan di daerah Sukup Baru ini. Selain sisa bangunan dekat lapangan tadi, ternyata terdapat pencemaran tanah juga yang serupa di belakang rumah Haikal, yaitu terbengkalainya sisa-sisa material bekas pembangunan. Emang kenapa sih nggak boleh kayak gitu? Sini nih aku jelasin. Jadi sisa-sisa material seperti bekas paku, pecahan kaca, pecahan beton, dan lainnya akan mengakibatkan cedera fisik pada manusia dan hewan apabila tidak sengaja menyentuhnya. Dan juga tentunya material-material tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena tidak enak dipandang. Kalian punya solusinya gak nih? Aku. Jadi solusi yang tepat menurut aku adalah dengan mendaur ulang material. Seperti memisahkan material yang dapat didaur ulang seperti logam, kayu, kaca, plastik, dan lain-lain. Dan memisahkan logam yang tidak dapat didaur ulang dan diolah kembali dengan cara yang aman. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi di Sukup Baru yaitu banjir. Banjir yang disebabkan oleh kurangnya resapan air di dataran tinggi sehingga banyaknya debit air yang turun ke dataran rendah. Selain itu juga penyebab dari banjir tersebut yaitu banyaknya sampah sekali pakai yang menghambat aliran sungai. Terus solusinya apa?
Untuk solusinya yaitu perbanyak lagi resapan air di dataran tinggi sehingga berkurangnya debit air yang turun ke dataran rendah. Selain itu juga kita harus mengurangi sampah sekali pakai. Selanjutnya ada pencemaran udara dan suara. Pencemaran udara dan suara ini bersumber langsung dari jalan di sekitaran Cijambe. Jalan di sekitaran Cijambe ini pada sore hari selalu ramai dan padat oleh kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan asap berlebih berasal dari knalpot dan juga suara bising yang dihasilkan mesin kendaraan bermotor. Asap yang dihasilkan kendaraan bermotor mengandung emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Keempat gas tersebut menghasilkan dampak yang buruk yaitu sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Dan juga yang paling parah bisa menyebabkan kanker dan juga kematian. Selanjutnya ada solusi dari pencemaran udara. Nah, aku punya solusinya nih buat pencemaran udara. Jadi sebaiknya kita itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak menggunakan transportasi umum. Kita juga sebaiknya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi gas CO2 dan tidak mengeluarkan suara. Kita juga kalau mau berpergian dekat sebaiknya kita jalan kaki aja ya. Ngomong dong, ngopi mulu. Oh iya, saya punya solusinya. Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah pencemaran suara yaitu mendidik masyarakat atau mengedukasi masyarakat untuk mengurangi klakson berlebihan dan mengurangi knalpot brong untuk motor.